Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Video hari ini menceritakan mengenai Web Basic Environment sampai kepada Laravel. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai informasi teknologi, manajemen, atau operational excellence. Untuk memulai Web Basic Environment, terlebih dahulu kita harus memahami yang namanya HTML. Website referensi yang selalu digunakan adalah W3 School. Jadi tinggal buka w3schools.com, kemudian kita run HTML. Ini adalah HTML basic, mulai dari tutorialnya Home, Introduction, HTML Forms, bagaimana cara membuat form, bagaimana cara membuat grafik, media, API, dan contoh lainnya beserta referensi. Untuk memulainya, sederhana, modal yang dibutuhkan adalah Notepad. Kita lihat, saya buka Notepad. Struktur HTML seperti ini. Ada HTML, ada tutup HTML, ada head, tutup head. Seperti struktur manusia, ada kepala dan ada badan. Body dan tutup body. Untuk bagian kepalanya, head, itu ada judul. Jadi kalau kita lihat di ini kan satu website, ada tulisan Introduction to HTML. Ini adalah title. Jadi muncullah tag title, Introduction to HTML. Saya tutup. Kemudian di bagian body, ini adalah inti dari website tersebut. Jadi saya tulis dulu testing. Coba saya save. Testing.html. Kemudian test ini save as type, saya pilih all file. Oke, kita lihat. Ini tempatnya, testing. Tulisannya testing. Coba saya ubah. Introduction diubah menjadi intro, testing menjadi testing 2. Saya refresh. Intro, ini menjadi testing 2. Jadi hanya bermodalkan Notepad saja kita bisa membuat HTML. Tetapi idealnya adalah kita membutuhkan IDE. Jadi bebas kita apakah menggunakan NetBeans, Eclipse, dan IDE lainnya. Coba kita lihat IDE untuk HTML. Yang paling tren, Visual Studio Code, bisa pakai Atom, Sublime, Komodo Edit, dan NetBeans. Oke, kita balik lagi ke bagian HTML. Ini adalah tutorial. Ini semuanya sangat basic, tetapi pada saat kita mengembangkan website yang kompleks, semua berangkat pasti hal yang basic seperti ini. Jadi akan dikombinasikan basic, elements, attribute, headings, dan lain sebagainya. Selain dari HTML, satu lagi yaitu CSS. CSS ini untuk mengatur tampilan supaya lebih user-friendly. Jadi kalau saya mau buat huruf tebal, misalnya nih, di HTML saya mau cetak tebal, bisa digunakan tag B. Kepanjangannya adalah bold. Oke, saya tadi udah save, saya refresh, ini menjadi cetak tebal. Kemudian, kalau saya mau buat ini bold, cetak miring, itu italic, I, garis bawah, U atau underline. Coba saya refresh. Bold, italic, dan underline. Tetapi walaupun di Notepad saya ada enter, di sini dia nggak akan enter. Bagaimana caranya supaya dia bisa enter? Maka kita bisa HR. Horizontal. Sorry, ini break.
Ya, seperti ini. Kalau mau penggunaan heading, judul, H1, ini maksimal sampai 6 saja. Saya copy paste. 2, 3, 4, 5, 6. H1 dia lebih besar, H2, H3, H4, sampai H6. Kalau saya mau membuat warna, font, misalnya saya lupa nih, warnanya gimana ya. Saya bisa masuk ke HTML, cari style, atau kalau enggak kita googling aja, font color, tag H1. Oke, H1 style font ya, seperti ini. Di style font color (2) blue. Saya save. Coba dijalankan. Ups, belum berhasil. Kita lihat ke W3 School-nya. Font oke. Tulisannya color. Jadi saya sendiri pun tidak pernah menghafal atribut dari tag HTML. Jadi bisa kita googling, yang penting secara pemahaman. Jadi warna biru. Untuk H2 saya juga mau buat jadi warna biru, gimana? Berarti color (2) blue. Nah, ini kan agak ribet ya, berarti harus satu persatu. Caranya supaya lebih cepat adalah bisa digunakan CSS. Kita langsung masuk ke tutorial CSS sebentar. Ke sintaks. Oke, seperti ini ya. Untuk menjalankannya secara global, kita gunakan style global. CSS global. Ya benar. Ini kita pakai style ya. Style, penutupnya juga style. H1, buka, tutup kurung. Color (2) blue. Ini titik koma. Kemudian style yang ada di dalam saya hapus. Saya refresh. H1 jadi blue. Jadi mudahnya adalah saya mau sekaligus H1 sampai H6 berwarna biru. Jadi tinggal koma aja. H2, H3, H4, H5, H6. Seperti ini. Gimana skenario-nya? Kalau saya mau buat khusus H3, dia nggak mengikuti ini. Ada dua cara. Cara pertama, ini tinggal saya hapus. Kemudian H3, saya deklarasikan lagi warnanya. Misalnya color (2) red. Cara berikutnya, ini saya balikkan, dideklarasikan tetap H3. Ini kan kondisinya adalah semuanya berwarna biru. Khusus H3, saya mau replace, nggak mau mengikuti yang bagian atas. Style, color, red. Artinya, awal mulanya semuanya menggunakan warna biru, tetapi dalam tahap eksekusi, sampai di titik ini, dia mengikuti settingan global. Khusus untuk dia akan diganti menjadi warna merah. Ada banyak pendekatan ya. Alasannya kenapa kalau saya mau buat seperti ini? Contoh,
Dari H1 sampai H6, H1 sampai H6, saya cuma mau H3 berwarna merah di bagian sini aja, di bagian bawah jangan. Jadi hanya satu, oleh karenanya ya terpaksa kita harus main seperti ini. Khusus untuk H3 yang bagian ini. Kalau mau mengikuti skenario tadi, dia jadinya dua H3 ini menjadi berwarna merah. Oke. Jadi ini adalah bagaimana tutorial dasar HTML dan CSS. Intinya adalah kita mau membaca, mau meriset, tetapi alangkah lebih baik adalah pelajari dulu semua HTML di sini, semua CSS di sini, baru kita praktekkan. Berikutnya adalah saya akan mendemokan bagaimana penggunaan Laravel. Laravel ini adalah framework PHP yang memudahkan kita untuk mengembangkan sisi back-end dan front-end, di mana back-end bertugas untuk menghandle logic, sementara kalau front-end dia menghandle tampilan. Laravel memudahkan kita dalam hal pengembangan, karena secara struktur dasar, misalnya untuk tahapan registrasi, login yang biasanya cukup memakan waktu, ini udah disediakan di awal. Ya, hanya kelemahannya adalah pastinya semua hal itu ada plus dan minus. Minusnya size dari projectnya tentunya sedikit lebih besar, tetapi ya nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Cara memulai, saya akan buka laravel.com, masuk ke tahapan installation. Berhubung saya menggunakan operating system Windows, maka saya langsung fokus ke bagian Windows. Di bagian Windows pun ada beberapa cara. Tergantung kita mau menggunakan metode yang mana. Nah, kalau saya akan menggunakan Composer. Composer ini mirip dengan terminal. Jadi awal mulanya harus diinstal dulu yang namanya Composer. Jadi download Composer. Ini nanti masuk ke sini, kemudian di-download. Kalau di laptop sebelumnya udah saya download dan install, jadi tinggal saya pakai. Berikutnya, saya akan buka command prompt, atau saya menggunakan git bash. Di git bash saya akan masuk ke drive D. Saya akan generate project-nya. Composer create project dengan nama contoh. Ini hanya pad, artinya folder Laravel. Oh, kita coba aja ya. Laravel/example app. Oh ini ya, ini foldernya, example. Sepertinya ada gangguan ya di jaringan ya. Coba saya ulangi.
Oh, nggak bisa dihentikan ya. Lagi proses instalasi. Ini terlihat semua folder dia langsung sajikan, folder app, bootstrap, sampai ke webpack-nya. Ini lagi loading. Jadi bootstrap itu lebih menghandle dari sisi tampilan, responsif, artinya saya buka menggunakan mobile, buka menggunakan desktop, dia akan sesuaikan sendiri tampilannya. Ini khusus untuk file config, file database, public yang berisi gambar nantinya, atau aset. Aset itu adalah image. Kemudian resources. Ini untuk menghandle view. Konsep dari Laravel adalah MVC, model, view, dan controller. Artinya, model yang berkomunikasi dengan sisi database, view yang menghandle tampilan, controller yang berada di tengah-tengah. Dia yang akan menghubungkan antara si view dengan si model. Masih loading dia. Oke, kita lihat. Tadi udah di resources, sekarang kita akan masuk ke routes. Ini ada file API, sehingga project kita itu bisa berkomunikasi atau integrasi dengan pihak ketiga. Kalau untuk fokus ke bagaimana front end back end-nya, ini ada file web. Jadi tinggal kita deklarasikan root-nya. Kita sambil lihat. Oke, masih loading. Kemudian storage, khusus untuk case. Ini untuk folder testing dan folder vendor. Kalau memang kita ada menggunakan namanya Git, file vendor ini tidak butuh kita submit ke dalam. Jadi Git itu bisa ada beberapa kepentingan, bisa untuk kepentingan backup, bisa untuk kepentingan continuous integration atau deployment, sehingga memudahkan kita pada saat mau pindah server migrasi itu lebih mudah. Oke, ini coba saya hentikan aja ya. Ini ada masalah. Berarti pada saat kita lakukan instalasi tadi ada masalah. Jadi biar terkadang berpengaruh juga dengan kecepatan internet. Loading seperti tadi kan 50%, dia nggak lanjut dikirain. Ini masalah maybe dari sisi Git-nya aja, Git base-nya. Ternyata pada saat saya lakukan cancel, kemudian saya mau jalankan, ini ada error. Berarti gimana nih solusinya? Maka kita harus ulang lagi dari awal. Coba saya hapus saja. Example app2.
Kalau nanti udah selesai, maka langsung masuk ke foldernya, kemudian jalankan PHP Artisan Serve. Begitu selesai, kita jalankan menggunakan browser kita, dia otomatis sudah jalan. Nah, tetapi bukan berhenti di situ aja, kita harus lakukan pengembangan lanjutan. Jadi harus dipelajari arsitektur konsepnya gimana, masuk ke basic, karena semakin kita masuk ke dalam, kita akan melihat bagaimana controller itu bekerja, bagaimana view itu bekerja, dan bagaimana model view controller atau MVC. Selain dari PHP Artisan Serve, bisa kita gunakan yang namanya SMPP Aperture. SMPP Aperture jadi tidak butuh menjalankan PHP Artisan Serve. Sebenarnya dua-duanya prinsipnya sama. Akan tetapi, kalau PHP Artisan Serve ini ketika dijalankan komennya, saya hentikan, berarti browser yang udah sempat membuka website tersebut, dia otomatis terhenti. Tetapi kalau menggunakan SMPP, sederhananya pada saat sudah di-download nih, SMPP. Kemudian masuk ke SMPP Control. Saya jalankan, tinggal di Start. Start. Oke, ini saya tutup. Coba saya tulis localhost. Nah, ini jalan. Artinya kenapa? Kalau memang pada saat pengembangan saya butuh lakukan import dari third party ya, pihak lain, ya ini kan otomatis PHP Artisan Serve-nya dihentikan. Jadi bisa secara paralel kita jalankannya. Coba kita demokan. Ini kebetulan udah selesai. Ini saya tutup. Ini udah selesai tadi projectnya. Saya batalkan SMPP. Saya stop. Saya stop. Ini saya refresh. Pasti nggak jalan. Karena dia mengandalkan SMPP. Terus, kalau menggunakan Artisan, PHP Artisan Serve. Nah, ini saya harus menggunakan IP ya, 8000. Oke, inilah lalavelnya. Artinya project kita itu, dia udah membaca ke sini. Example app 2. Udah masuk ke wilayah ini. Oke. Coba saya hentikan. Ini saya close. Stop. Ini saya refresh. Udah, nggak bisa dibuka. Jadi prinsipnya hampir mirip ya. Akan tetapi kalau dalam proses pengembangan saya mau lakukan composer update, lagi di update nih. Ini mau sampai jalankan ya nggak bisa jadinya. Kecuali saya menggunakan SMPP tadi. Ini sambilan saya start, di bagian komen, saya lakukan composer update, ya paralel bisa kita jalankan, bisa sambil kita lakukan pengembangan. Ya tentunya dari sisi efisiensi waktu. Baik, demikian pemaparan saya mengenai lingkungan web dasar sampai kepada penggunaan Laravel. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Terima kasih.